teman-teman akan bekerja sungguh-sungguh. Tadi di dalam salah satu kalimat pada Mars Patelki saya baca bekerja keras. Saya usulkan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak hanya kerja keras yang sudah saudara lakukan untuk mengabdi pada bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Anda selama ini di samping kerja keras, Anda juga sudah kerja cerdas. Anda sangat pandai memanfaatkan peluang-peluang untuk menjadi tenaga profesional yang handal, yang pada saat COVID-19 ini diperlukan. Satu, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Anda kerjakan dari hulu sampai hilir, dan saya tahu ini perlu kerja ikhlas, karena bekerja sebagai laboratorian tentu mengandung risiko yang luar biasa jika Anda tidak ikhlas. Oleh karena itu, saya tentu harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja ikhlas saudara-saudara semua, tidak mengharapkan sesuatu pun, kecuali ikhlas untuk membela bangsa kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita di Adat Kabupaten Sleman ini, untuk terus sehat dan bisa menjalankan tugasnya sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu perlu modal yang sehat, siapapun kita. Terima kasih, Anda juga sudah ikhlas bekerja semata-mata untuk pengabdian Anda, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah, karena itu tugas utama kita. Terima kasih Anda semua sudah menjadi pahlawan kemanusiaan, terutama dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Kita akan bersama-sama menekan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, dan memasyarakatkan budaya patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kita sendiri, kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. 3 hal yang menjadi kunci pokok. Dan satu lagi, ketika Anda bekerja secara profesional, maka insya Allah cita-cita kita meningkatkan derajat kesehatan di bumi Sembada, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tercapai ketika kita melakukan ini dengan 4-4-nya tadi: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Terima kasih pahlawanku sudah berjuang untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai Ibu Wong Sleman, tentu saya akan berdoa untuk anak-anak saya semua yang tergabung pada Patelki, agar anak-anak saya yang tergabung dalam Patelki diberi kesehatan yang sempurna, bisa menyumbangkan seluruh kemampuan Anda untuk menjaga kesejahteraan umat manusia, karena tidak ada satupun warga yang bisa terhindar dari COVID-19 ini, kecuali ketika kita saling guyub rukun, gotong royong, saeko kabeh. Menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Saya berdoa untuk anak-anak semua, anggota Patelki. Semoga ini menjadi amal soleh panjenengan semua,
mendapatkan balasan tentu yang berlipat ganda. Nomor satu yang kita harapkan adalah kesehatan yang sempurna, kekuatan lahir dan batin untuk terus bekerja secara profesional. Selamat berjuang pahlawanku. Terima kasih. Allah tidak pernah ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar Patelki yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Sakinah Idaman dengan tema pendekatan laboratorium anemia mikrositik hipokromik dan pemantapan mutu laboratorium hematologi untuk diagnosis anemia mikrositik hipokromik dengan resmi saya nyatakan dibuka. Yang terakhir, harapan saya kepada kedua narasumber, mohon Bapak narasumber bisa mentransfer segala yang ada, ilmu, pengetahuan, seluruhnya ditransfer kepada teman-teman kita, dan pada akhirnya tolong bisa terjadi diskusi interaktif untuk menyamakan persepsi sehingga ke depan segala sesuatu tentang pendekatan khususnya laboratorium anemia ini betul-betul menjadi satu pendekatan yang sama. Kita akan mempunyai pengertian yang sama. Sekali lagi, terima kasih. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap upaya dan langkah kita, semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan di bumi sembada yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anda Haji Sri Muslimatun MKes yang telah memberikan sambutan dan membuka acara webinar Patelki pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pemutaran video dari Rumah Sakit Sakinah Idaman. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti webinar. Acara webinar Patelki pada pagi hari ini akan dipandu oleh Saudari Wahyu Saraswati AMDAK. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Saudari Wahyu Saraswati AMDAK. Nama Wahyu Saraswati AMDAK, alamat Jalan Menjali nomor 106, untuk emailnya wahyusaras777@gmail.com. Untuk pendidikannya tahun 2015 kuliah di Stikes Guna Bangsa sebagai ATLM. Untuk riwayat pekerjaannya pada tahun 2019
sampai dengan 2020 bekerja di RSI Bakti Ibu. Kemudian tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Sakinah Idaman. Kepada Saudari Wahyu Saraswati AMDAK, kami persilakan untuk maju acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Mbak Dewi Apriani karena telah mempercayakan saya membawakan acara hingga selesai. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Hajah Sri Muslimatun MKes selaku pendiri Rumah Sakit Umum Sakinah Idaman. Yang terhormat Dr. Haji Nur Muhammad Arta MSc MKes SPA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Sakinah Idaman. Dan kepada peserta yang berbahagia, selamat datang dan selamat bergabung di webinar. Webinar ini kita akan membahas tentang pendekatan dan pemantapan mutu laboratorium diagnosis anemia mikrositik hipokromik. Anemia adalah keadaan kadar Hb kurang dari normal. Untuk anemia mikrositik hipokromik sendiri diikuti dengan gambaran sel darah merah yang lebih kecil dari normal pada temuan laboratorium. Untuk melihat ketepatan dan ketelitian hasil, tentu saja tidak jauh dari kegiatan pemantapan mutu atau quality control agar hasil dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana sih pendekatan dan pemantapan mutu laboratorium untuk diagnosis anemia mikrositik ini? Di sini kita sudah kedatangan dua narasumber. Ada Dr. Rizwan. Selamat pagi, Dokter. Selamat bergabung. Nanti ada Bapak Yogi. Selamat pagi, Bapak Yogi. Selamat bergabung ya. Untuk materi pertama adalah pemantapan mutu adalah pendekatan laboratorium anemia mikrositik hipokromik yang akan dibawakan oleh Dr. Rizwan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Dr. Rizwan Hadikusuma MSc SPK, merupakan dokter spesialis patologi klinik, lahir di Sleman 12 September 1982. Menempuh pendidikan dokter FK UGM tahun 2000 sampai 2004, kemudian melanjutkan profesi dokter FK UGM 2004 sampai 2006, MS PPDS 1 Patologi Klinik FK UGM 2008 sampai dengan 2012, PPDS 2 Patologi Klinik FK UGM 2015-2020. Saat ini beliau bekerja di RS Akademik UGM, Rumah Sakit Umum Sakinah Idaman, dan Laboratorium Klinik Prodia. Kepada Dr. Rizwan, saya persilakan. Mohon izin dokter. Saya ingatkan bahwa materi akan berlangsung selama 45 menit dan sesi tanya jawab selama 15 menit. Untuk itu kami mohon kepada para peserta untuk menyimak materi. Dan apabila ada yang ingin dipertanyakan, pertanyaan dapat ditanyakan di box Q&A atau ada yang ingin berdialog dengan narasumber dapat menuliskan identitas di box Q&A dengan menyebutkan nama dan asal DPW atau asal instansi pekerjaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan materi yang tidak terlalu rumit dan ini justru sering kita jumpai di klinis, yaitu tentang pendekatan laboratorium anemia mikrositik hipokromik. Slide. Oke. Saya awali dengan hematopoiesis. Hematopoiesis ini adalah proses pembentukan sel-sel darah di dalam tubuh. Ini review sebentar. Jadi hematopoiesis itu berlangsung di dalam sumsum tulang atau kita kenal sebagai bone marrow. Di dalam bone marrow itu terdapat yang kita sebut sebagai multipotential stem cell.
Jadi stem cell itu memiliki kemampuan untuk berubah menjadi berbagai macam sel. Jadi multipotensial stem cell seperti yang bisa kita lihat di depan itu, ada yang berubah menjadi lymphoid progenitor, ada yang myeloid. Nah, salah satu dari perubahan dari myeloid progenitor cell itu adalah eritrosit. Eritrosit yang akan kita bahas pada sesi ini. Slide. Eritrosit itu diproduksi tadi oleh sumsum tulang. Eritrosit ini memiliki waktu paruh turnovernya itu selama 120 hari. Setelah 120 hari, eritrosit akan mati, akan rusak. Nah, eritrosit yang mati atau rusak ini, dia akan melepaskan hem dan globinnya. Bisa kita lihat di gambar, globin untuk selanjutnya akan digunakan untuk sintesis protein lainnya, sedangkan hem akan melepaskan unsur besinya, sehingga dia akan berubah menjadi biliverdin. Biliverdin akan berubah menjadi bilirubin, kemudian akan berturut-turut ke hepar, masuk ke usus, kemudian akan berubah menjadi bilirubin, kemudian berubah menjadi urobilinogen, dan urobilinogen ini akan masuk ke ginjal menjadi urobilin, akan dibuang melalui urin, sedangkan urobilinogen yang di dalam usus tadi akan dibuang melalui feses dalam bentuk stercobilin. Jadi urobilin itu adalah zat warna yang mewarnai urin menjadi kuning, sedangkan stercobilin adalah zat yang mewarnai feses menjadi kuning. Nah, kembali ke materi saat ini, tadi besi yang lepas dari hem itu akan masuk ke dalam organ retikuloendotelial, terutama dia terutama organ liver. Nah, di situ besi akan kemudian ditransfer ke dalam sumsum tulang. Nah, yang membawa besi ini dari hepar kemudian ke dalam sumsum tulang itu adalah transferin. Nah, nanti kita juga akan melihat transferin itu untuk apa fungsinya. Nah, jadi transferin ini fungsinya adalah membawa besi yang masuk kembali ke dalam sumsum tulang itu kemudian akan bersama-sama dengan globin, vitamin B12, hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal akan memproduksi eritrosit yang baru. Seperti ini terus. Ya. Slide. Nah, baik, yang anemia merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan massa sel darah merah di bawah normal. Kadar Hb-nya di bawah normal. Secara praktis, anemia dibagi menjadi 3, yaitu anemia mikrositik hipokromik, sesuai namanya. Anemia itu Hb-nya turun, mikrositik MCV-nya turun, MCH turun kita sebut sebagai hipokromik. Jadi anemia mikrositik hipokromik ditandai dengan penurunan Hb, MCV, MCH. Yang kedua adalah anemia normositik normokromik, ditandai dengan penurunan Hb, namun MCV dan MCH-nya masih dalam batas normal. Yang ketiga adalah anemia makrositik, Hb-nya turun, tapi MCV-nya normal. Saya review kembali, MCV itu ukuran eritrosit, sedangkan MCH itu warna dari eritrosit. Slide. Anemia itu dapat disertai atau tidak dapat disertai kelainan morfologi eritrosit. Jadi kalau terjadi anemia, tapi kemudian dari peripheral blood smear-nya kita menjumpai eritrositnya itu masih dalam bentuk yang normal, maka kita sebut sebagai anemia normositik normokromik. Sedangkan pada adanya kelainan eritrosit, ini bisa kita lihat di gambar ini, ada yang eritrositnya berbentuk sel pensil, ini menandakan defisiensi besi, kemudian teardrops menandai myelofibrosis, sel target, dan sebagainya. Next. Nah, kita masuk ke topik utama, yaitu tentang anemia mikrositik hipokromik. Anemia mikrositik hipokromik ini adalah jenis anemia di mana ukuran eritrosit itu kecil dan warnanya lebih pucat, mengalami penurunan warna merah. Penyebab paling umum dalam anemia ini adalah penurunan cadangan besi. Nah, penurunan cadangan besi ini itu dapat disebabkan oleh karena memang zat besi dalam makanan itu rendah. Bisa juga karena absorpsinya, penyerapannya juga rendah. Bisa juga terjadi kehilangan darah atau adanya peningkatan kebutuhan besi pada kebutuhan tertentu seperti kehamilan, pemulihan maupun pemulihan dari trauma maupun dari pembedahan yang besar. Next.
Ini etiologi dari anemia mikrositik hipokromik. Jadi kita bagi menjadi 3. Adanya gangguan metabolisme besi, adanya gangguan sintesis HEM, dan adanya gangguan sintesis globin. Nah, jadi kita lihat gambar yang warna merah, biru, sama kuning itu, besi akan berubah menjadi HEM. Gangguan perubahan besi ke arah HEM itu disebabkan oleh karena defisiensi besi, inflamasi kronik, dan keganasan. Kemudian protofervirin juga akan berubah menjadi globin. Adanya gangguan perubahan tersebut menandakan anemia sideroblastik. Kemudian HEM ditambah globin akan menjadi globin. Tapi kalau ada gangguan pada sintesis globin, itu kita sebut sebagai thalassemia. Ya, next. Yang pertama adalah anemia defisiensi besi. Ini anemia yang paling sering kita jumpai di Indonesia, disebabkan oleh kurangnya zat besi di dalam tubuh. Anemia defisiensi besi ini merupakan masalah defisiensi nutrisi yang paling sering di anak di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan angka kejadian pada anak balita sekitar 40-45%, kemudian pada anak di atas 1 tahun itu 21,7%, balita 12 sampai 59 bulan 28,1%, dan pada ibu hamil 37,1%. Next. Seperti kita ketahui, eritrosit itu mengandung protein hemoglobin dengan 4 rantai polipeptid dan 1 cincin HEM yang mengandung besi. Bisa kita lihat di situ. Next. Next. Nah, besi itu merupakan komponen utama hemoglobin dan pembawa utama oksigen. Penurunan cadangan besi di dalam tubuh akan mempengaruhi produksi hemoglobin yang akhirnya akan menghambat pengangkutan oksigen ke seluruh organ tubuh. Nah, anemia akan mengurangi kapasitas darah dalam membawa oksigen dan menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Next. Saya analogikan seperti ini, kalau kita membangun rumah, itu pasti kita butuh besi. Fungsi besi adalah sebagai struktur rumah. Nah, kalau besinya seperti kita lihat itu besinya bagus, tebal, jumlahnya tidak dikurangi, maka akan menghasilkan rumah yang bagus dan kuat. Sama seperti sel. Nah, pada besi yang normal, maka bentuk selnya juga akan bagus, normal, kuat, dan sehat. Tapi kalau besi ini kita kurangi, maka rumah tersebut memiliki potensi untuk rubuh, karena konstruksinya memang tidak kuat. Sama seperti eritrosit, saat besinya itu kurang, maka yang terjadi adalah mengalami deformitas sel. Kita lihat yang pucat, ada anemia defisiensi besi yang di pojok bawah itu, kita bisa melihat memang bentuk selnya sudah tidak normal. Ya, karena memang besinya kurang. Ya, seperti ini analoginya. Next. Yang kedua adalah thalassemia. Thalassemia ini disebabkan oleh gangguan sintesis rantai globin, sehingga akan menyebabkan penurunan hemoglobin. Thalassemia kita bagi menjadi 2 berdasarkan rantai globin yang terganggu, yaitu alpha thalassemia dan beta thalassemia, yang masing-masing memiliki subkelompok lagi, mayor dan minor. Next. Alpha thalassemia ini yang sering kita jumpai di daerah Asia Tenggara, terjadi delesi 1-4 gen rantai alpha. Spektrum klinisnya bervariasi tergantung jumlah gen yang terdampak. 1 gen yang terdampak atau 1 gen yang mengalami delesi itu mungkin tanpa gejala klinis. Kalau 4 gen yang terdelesi itu dapat mengancam nyawa. Kemudian beta thalassemia ini sering dijumpai di daerah Mediteran, terjadi delesi atau mutasi yang mengganggu sintesis rantai beta. Next. Jadi pada alpha thalassemia itu terjadi kelebihan rantai beta, sedangkan pada beta thalassemia terjadi kelebihan rantai alpha. Yang ini semua dapat kita amati dari minimal itu periferal atau morfologi darah tepi. Next. Yang ketiga adalah anemia penyakit kronik. Anemia ini terjadi karena pasien tersebut itu menderita inflamasi kronik maupun keganasan. Inflamasi kronik itu contohnya yang infeksi itu TB, abses paru, pneumonia, endokarditis bakterial, dan osteomyelitis. Sedangkan inflamasi kronik non-infeksi dapat disebabkan oleh karena rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, Crohn disease, dan sarkoidosis. Kemudian keganasan bisa karena karsinoma, limfoma, maupun sarkoma.
Jadi pada anemia penyakit kronis ini terjadi penurunan pelepasan besi dari makrofag ke plasma. Kemudian terjadi pembentukan umur eritrosit dan respon eritropoiesis itu tidak adekuat karena adanya efek sitokin proinflamasi yaitu interleukin 1 dan TNF pada eritropoiesis. Next. Yang keempat adalah anemia sideroblastik. Ini merupakan anemia refraktor dengan karakteristik sel hipokromik di dalam darah tepi dan peningkatan besi di dalam sumsum tulang. Peningkatan besi di dalam sumsum tulang ini bisa kita amati dari bone marrow function atau BMP. Di situ kita akan menjumpai banyaknya cincin sideroblast di dalam sumsum tulang. Jadi cincin sideroblast itu adalah eritroblast atau normoblast atau eritrosit yang masih muda, yang abnormal, yang mengandung banyak granula besi yang tersusun dalam bentuk cincin. Jadi besinya terdeposisi di dalam sumsum tulang. Next. Ada 10 pemeriksaan laboratorium yang kita perlukan dalam penata laksanaan anemia mikrositik hipokromik. Yang pertama adalah next. Jelas, hematologi lengkap atau darah rutin. Dari sinilah kita bisa melihat awal bahwa pasien tersebut adalah pasien anemia mikrositik hipokromik. Dari darah rutin, jangan lupa kita perhatikan RDW. RDW ini menggambarkan sebaran ukuran maupun bentuk dari eritrosit. Next. Kemudian yang kedua adalah adanya indeks-indeks. Ini belum lama ya indeks-indeks ini. Jadi indeks ini dapat kita gunakan untuk membedakan apakah itu suatu defisiensi besi ataukah itu suatu beta thalassemia trait atau pembawa gen thalassemia. Ada 9 indeks, ada Shan and Lau, Menser, England and Fraser, Green-King, Sirda, RDW, Srivastava, Risera, dan RBC. Dengan rumus seperti itu, dengan cut-off seperti itu. Tata cara penggunaannya adalah dari hasil pasien, hasil darah rutin pasien, itu kita masukkan ke dalam 9 rumus tersebut. Kemudian kita lihat apakah dari 9 ini ada yang melebihi cut-off dari beta thalassemia trait. Nah, jika dominannya adalah melebihi dari cut-off, maka kita bisa curiga bahwa pasien tersebut adalah beta thalassemia trait. Tapi jika dari 9 ini yang melebihi cut-off mungkin hanya 2 atau 3, kemungkinan dia adalah defisiensi besi. Oke, next. Kemudian berikutnya adalah morfologi darah tepi. Dari morfologi darah tepi ini kita dapat melihat bahwa pasien anemia mikrositik hipokromik ini mau ke arah mana? Apakah dia ke arah thalassemia, apakah dia ke arah ADB maupun anemia sideroblastik. Kita bisa melihat gambar yang di pojok itu, kita bisa menjumpai ukuran eritrosit yang kecil, bentuknya pipih atau kita sebut sebagai sel Seager, atau kalau sangat pipih itu kita sebut sebagai sel pensil. Terkadang kita juga menjumpai sel target pada anemia mikrositik hipokromik. Next. Yang sudah saya sebutkan tadi itu salah satu dari bentuk-bentuk kelainan morfologi eritrosit. Selain itu ada ovalosit, sel Seager, sel pensil, sel target, fragmentosit, dan basophilic stippling. Ini yang sering kita jumpai pada kasus anemia mikrositik hipokromik. Bisa kita lihat daerah yang ada panahnya itu adalah basophilic stippling. Basophilic stippling ini menandakan bahwa masih ada sisa-sisa RNA di dalam eritrosit dan ini khas kepada keadaan thalassemia atau hemolitik. Kemudian pada gambar yang besar kita bisa melihat bahwa di situ ukuran eritrosit bervariasi, bentuknya bervariasi. Nah, ini kita sebut sebagai anisopoikilositosis. Anisopoikilositosis ini juga khas pada kondisi thalassemia. Next. Berikutnya adalah status besi. Jadi besi yang bersirkulasi di dalam plasma itu dalam bentuk peri akan terikat dengan protein yang spesifik atau kita kenal sebagai transferin. Yang tadi saya sebut di awal, di transferin ini membawa besi, baik itu dari hepar ke sumsum tulang maupun dari RE ke hepar. Jadi serum iron ini mengukur besi yang terikat pada transferin
Dan serum iron dan TIBC ini digunakan untuk membedakan anemia defisiensi besi dari anemia mikrositik hipokromik lainnya. Next. Next. Yang berikutnya adalah saturasi transferin. Saturasi transferin ini merefleksikan ketersediaan besi untuk mendukung proses eritropoiesis. Ini merupakan rumus, yaitu serum iron dibagi TIBC dikali 100%. Next. Berikutnya adalah serum soluble transferin receptor. Jadi transferin reseptor itu merupakan protein transmembran yang mentransfer besi dari plasma transferin ke dalam sel dan merefleksikan status besi karena disintesis secara cepat oleh adanya penurunan kadar besi. Jadi begitu kadar besi di dalam tubuh itu turun, maka tubuh akan segera memproduksi transferin reseptor agar di saat ada besi, maka reseptornya sudah tersedia. Nah, STFR ini mengukur cadangan besi yang tidak dipengaruhi oleh kondisi inflamasi. Jadi tidak semua pemeriksaan laboratorium untuk melihat defisiensi besi ini itu bisa kita gunakan. Ada yang tidak bisa digunakan saat kondisi inflamasi dan ada yang bisa. Jadi kalau pasien itu mengalami inflamasi, untuk melihat apakah ini defisiensi besi atau tidak, kita bisa menggunakan STFR. STFR ini akan meningkat pada anemia defisiensi besi dan peningkatan eritropoiesis, tapi dia tidak akan meningkat pada kondisi anemia penyakit kronik maupun thalassemia trade. Next. Nah, berikutnya adalah ferritin. Ini sangat sering kita pakai, karena ferritin ini merefleksikan cadangan besi di dalam tubuh. Nah, sebagian kecil ferritin tubuh itu yang bersirkulasi di dalam darah, itu konsentrasinya sebanding dengan cadangan besi di dalam jaringan. Jadi pada ADB, kadar rum akan sangat rendah. Tapi perlu kita ingat semua bahwa ferritin ini merupakan salah satu dari marker inflamasi. Dia merupakan protein fase akut. Sehingga ferritin ini kondisinya akan meningkat di saat terjadi inflamasi. Jadi di saat pasien mengalami inflamasi, kita tidak bisa menggunakan marker ferritin untuk kasus anemia defisiensi. Next. Berikutnya adalah free erythrocyte photoporphyrin. Jadi saat defisiensi besi mengganggu perkembangan eritroblast, maka akan terjadi kelebihan protoporfirin. Nah, kelebihan protoporfirin ini kemudian akan terakumulasi sebagai FEP. FEP akan meningkat itu pada keadaan ADB dan adanya blokade internal pada penggunaan besi, misalnya APK dan anemia sideroblastik. Sedangkan pada thalassemia, FEP-nya akan normal. Next. Yang berikutnya adalah bone marrow function. Ini pengukuran paling akurat, tapi ini juga invasif untuk menilai cadangan besi di dalam tubuh. Meskipun demikian, BMP ini tidak diperlukan dalam penegakan diagnosis ADB dan thalassemia, namun penting untuk anemia sideroblastik. Jadi kita memang jarang menggunakan BMP untuk penegakan anemia defisiensi besi, karena selain invasif, dia juga melukai pasien dan tidak nyaman untuk pasien. Nah, besi itu disimpan di dalam bentuk ferritin, merupakan kompleks besi dengan apoferritin dan hemosiderin. Nah, hemosiderin ini merupakan bentuk cadangan besi yang dapat dilakukan pewarnaan menggunakan Prussian blue yang bisa kita amati saat pemeriksaan BMP. Next. Nah, seperti ini yang terakhir yaitu HB electrophoresis. HB electrophoresis ini digunakan untuk mengukur berbagai jenis hemoglobin di dalam darah. Seperti kita ketahui, hemoglobin A atau HbA ini jenis hemoglobin yang paling umum terdapat pada orang dewasa yang sehat. Kemudian ada HbF, fetus, janin. Jenis hemoglobin yang ditemukan pada janin dan bayi yang baru lahir, ini segera akan digantikan oleh HbA setelah bayi tersebut lahir. Kalau memang bayi setelah lahir ternyata hemoglobinnya tidak digantikan oleh hemoglobin A, dan dia tetap didominasi oleh hemoglobin F, itu berarti suatu keadaan yang patologis. Kemudian HBS ini ditemukan pada penyakit sel sabit, eritrositnya berbentuk sabit, sickle cell anemia. Nah, pada HBS ini
eritrosit memang berbentuk sabit, tidak berbentuk bulat dan tidak elastis. Sehingga eritrosit ini rentan untuk tersangkut di pembuluh darah. Sehingga pasien dengan HBS disease ini memiliki gejala klinis, dia sering mengalami nyeri sakit di bagian-bagian tubuh tertentu. Karena memang eritrositnya, ya kita bayangkan eritrosit yang berbentuk sabit itu mengalir ke seluruh peredaran darah dan dia akan nyangkut di mana-mana dan itu jelas akan sakit, nyeri. Kemudian yang keempat adalah HbC. Jenis hemoglobin ini tidak membawa oksigen dengan baik dan dapat menyebabkan anemia ringan. Kemudian HbE, jenis hemoglobin ini banyak ditemui pada orang keturunan Asia Tenggara. Biasanya tidak memiliki gejala atau jika pun ada itu gejalanya ringan. Next. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga dapat membuat lebih jelas, bukan membuat lebih rumit. Ya memang tadi pemeriksaan labnya dari awal itu sederhana, makin ke belakang memang makin canggih, makin advance, makin rumit. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Iswan atas materinya. Menarik sekali ya ini. Oh ya, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Mungkin kita lihat kolom Q&A atau kolom chatnya. Di kolom chat juga tidak ada. Kalau gitu saya ingin bertanya dokter. Ini kan di mana ya? Di lingkup pekerjaan itu saya sering mendapat pertanyaan, kenapa dengan pasien yang sebelum melakukan tindakan itu cenderung HB-nya rendah, tetapi setelah melakukan tindakan malah naik gitu. Sering sekali saya mendapat pertanyaan seperti itu, apakah itu dikarenakan anemia atau ada faktor yang lain? Ya, terima kasih. Jadi sebelum tindakan HB-nya lebih tinggi, rendah, kemudian setelah tindakan malah HB-nya tinggi. Paling sering hal tersebut terjadi karena adanya hemokonsentrasi. Jadi hemokonsentrasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi pengentalan darah dan ini memang lazim terjadi setelah tindakan atau perdarahan. Dan ini sebetulnya kita akses sebagai anemia, memang itu anemia jika memang HB-nya turun. Ya. Tapi ini merupakan suatu proses kompensasi. Jadi tidak selalu serta-merta harus dilakukan transfusi maupun tindakan lainnya. Cukup pertahankan rehidrasi pasien, maka jika keadaannya itu normal, respon fisiologisnya normal, maka HB akan kembali normal. Seperti itu. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Oke, dari teman-teman masih dibuka ya sesi pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin berdialog langsung? Itu ada di Q&A. Oh, ini dari Mbak Elviana mau menanyakan, untuk pemeriksaan hapusan darah sebaiknya menggunakan darah vena atau darah kapiler. Apakah dari hasil keduanya menunjukkan perbedaan yang signifikan? Mohon dijawab. Baik, terima kasih Mbak Elviana. Untuk hapusan darah, gold standarnya adalah darah vena, bukan darah kapiler. Meskipun demikian, pada pasien-pasien tertentu yang memang tidak memungkinkan menggunakan darah vena, kami masih bisa membaca menggunakan sampel darah kapiler. Ya, konsekuensinya dari sampel darah kapiler itu adalah eritrosit biasanya rusak atau krenasi. Sehingga untuk diagnosis juga tidak begitu tajam. Dengan jika dari darah vena, itu eritrosit memang masih bagus, bentuknya masih normal. Jika memang terjadi kerusakan, berarti itu menandakan memang dari dalam tubuh pasien tersebut, bukan karena masalah sampling. Sedangkan kalau dari darah kapiler, jelas karena darah kapiler itu eritrosit akan keluar dengan berdesak-desakan melalui ukuran yang kecil, maka eritrosit juga pasti banyak yang mengalami kerusakan. Ya. Demikian, semoga membantu. Masih ada waktu lagi untuk bertanya. Karena tidak ada, ini saya mau bertanya sekali lagi dokter.
Apakah nantinya akan ada efek lain untuk penderita anemia hipokromik mikrositik pada saat perdarahan ibu hamil? Akan ada efek lain untuk penderita anemia hipokromik mikrositik pada saat perdarahan ibu hamil? Baik. Anemia mikrositik hipokromik yang tidak ditangani pada saat ibu hamil itu memiliki resiko untuk terjadinya perdarahan yang lebih sulit berhenti pada saat persalinan. Jadi jelas ada efeknya. Kemudian jika pada orang yang tidak hamil, anemia mikrositik hipokromik yang tidak dilakukan penanganan, artinya kita biarkan saja, itu akan berpotensi untuk menyebabkan anemia heart disease. Jadi penyakit jantung karena anemia. Seperti kita ketahui pada kondisi anemia, HB-nya turun, oksigenasinya turun, sementara kebutuhan oksigen di dalam tubuh itu tetap. Sehingga tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan kerja jantung. Nah, jadi jantung akan bekerja lebih keras untuk mensuplai oksigen yang cukup. Nah, ini lama-kelamaan akan menyebabkan anemia heart disease. Ya, seperti itu. Oke, masih dibuka sesi pertanyaan ya. Apakah ada yang ingin bertanya dari peserta? Baiklah, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka materi pertama saya tutup untuk mempersilahkan kepada narasumber menyampaikan kalimat penutup dari presentasinya. Ya. Take home message-nya adalah anemia mikrositik hipokromik ini adalah jenis anemia yang paling sering terjadi di negara kita. Dan ini tidak boleh dianggap sebagai kelainan yang ringan. Memang tidak berat, tapi jika tidak ditangani dengan baik, efeknya akan berat. Ya. Jadi anemia defisiensi besi itu hanya salah satu dari jenis anemia mikrositik hipokromik. Artinya di saat menjumpai keadaan anemia, kita tidak boleh serta-merta langsung memberikan suplemen besi. Karena suplemen besi jika diberikan pada orang yang tidak defisiensi besi, itu malah akan terdeposisi di dalam tubuh. Dan deposisi besi yang terjadi di dalam tubuh ini, jika terlalu banyak, itu mengeluarkannya akan sulit sekali. Ya, dia akan tertimbun di jaringan-jaringan tubuh, tertimbun di paru-paru, di sumsum tulang, di mana-mana. Ya. Oh, ini ada yang bertanya. Maksimal berapa lama hembusan darah dibuat sejak sampel darah vena diambil? Baik. Untuk sampel darah vena yang disimpan di dalam suhu ruang lab 24 derajat, usahakan tidak boleh lebih dari 8 jam. Jadi kalau memang sudah lebih dari 8 jam, maka eritosit akan krenasi. Eritosit dan krenasi ini akan membuat kita tidak bisa mendiagnosis anemia ini karena apa. Jadi semua eritrositnya krenasi semua, berbintik semua, bergerigi semua. Ya, jadi kita tidak bisa menilai anemianya karena apa. Kemudian itu ada pertanyaan. Masih ada yang tertinggal itu, dokter. Untuk pasien Di kolom dengan chat. riwayat pernah ditransfusi darah, apakah kemungkinan besar tertular HIV. Karena setahu saya sebelum transfusi darah harus di screening. Untuk pasien anemia dengan riwayat pernah ditransfusi darah, apakah kemungkinan besar tertular HIV? Karena setahu saya sebelum ditransfusi darahnya harus di screening. Baik. Penularan HIV pada transfusi itu sudah sangat kecil karena screening untuk donor itu rutin anti HIV dengan anti HCV. Jadi insya Allah aman. Baik, sesi pertanyaan ditutup. Berakhir pula sesi materi yang pertama. Saya ucapkan terima kasih, dokter. Semoga materinya dapat dipergunakan oleh teman-teman. Terima kasih, dokter. Materi yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Yogi Setiaji.
Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Bapak Yogi Setiaji, tinggal di Perum Roto Kenongo Blok N nomor 18 Kasongan Bantul, Yogyakarta. Beliau adalah lulusan D3 Analis Kesehatan Akademi Analis Nasional Surakarta, melanjutkan pendidikan D4 Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kemudian S2 Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai tenaga laboratorium di RSA UGM Yogyakarta. Materi kedua sama dengan materi pertama, berlangsung selama 45 menit. Dan untuk sesi tanya jawab 15 menit. Untuk peserta yang ingin bertanya, mohon menulis di kolom chat Q&A atau yang ingin berdialog langsung dapat menuliskan nama dan instansinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi seminar terkait dengan pemantapan mutu untuk pemeriksaan hematologi di diagnosis anemia mikrositik hipokromik. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, saya ini menggantikan Pak Riswanto ya. Jadi di brosurnya kan Pak Riswanto, kemudian beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga meminta bantuan. Jadi slide ini adalah slide dari Bapak Riswanto, jadi saya akan berusaha menyampaikan sebaik mungkin sesuai yang ada di slide. Baik, tadi terkait anemia sudah dijelaskan oleh Dr. Rizwan, yaitu keadaan menurunnya kapasitas oksigen dalam darah karena hemoglobin yang tidak mencukupi atau hemoglobin yang tidak berfungsi. Secara konvensional, anemia merupakan penurunan eritrosit. Jadi ada penurunan eritrosit, HB, hematokrit yang di bawah kisaran normal, ditentukan menurut jenis kelamin, usia, dan ras yang sama dalam kondisi lingkungan yang serupa. Baik, diagnosis laboratorium anemia itu antara lain dengan menggunakan darah lengkap, yaitu melihat indeks eritrosit, kemudian hitung retikulosit, gambaran darah tepi, bisa gambaran sum-sum tulang, dan pemeriksaan lain seperti urin rutin, kemudian feses rutin, kemudian pemeriksaan kimia seperti tes fungsi hati, fungsi ginjal, profil besi, kemudian ada serum vitamin B12, asam folat, kemudian G6PD, dan lain-lain. Baik, untuk pemeriksaan urin rutin, nanti kita bisa melihat adanya kemungkinan eritrosit yang ada di dalam urin, kemudian feses rutin, kita dapat mengetahui sebagai teknis itu mengetahui terkait adanya darah samar dalam feses, untuk mengetahui apakah benar anemianya itu disebabkan oleh perdarahan dari gastrointestinal. Kemudian pemeriksaan kimia, ada fungsi hati, nanti SGWT, SGPT, dan bilirubin untuk mengetahui proses pembentukan hem dan globin tadi, apakah terganggu atau tidak. Kemudian pemeriksaan lab yang adalah bagian penting dan integral dari pembuatan keputusan medis. Kebanyakan pedoman praktek klinis merekomendasikan penggunaan tes lab. Jadi untuk diagnosis anemi, pedomannya selalu merekomendasikan penggunaan tes laboratorium. 60-70% dari keputusan medis itu didasarkan pada hasil lab. Jadi tidak bisa dipungkiri, lab itu sangat penting untuk diagnosis suatu penyakit, terutama anemi. Kemudian lab harus dapat menjamin bahwa hasil lab itu benar, kemudian reliable, jadi sesuai kondisi. Kemudian tes lab itu relevan untuk diagnosis dan perawatan klinis pasien. Kemudian juga relevan terhadap studi epidemiologi. Kemudian lab itu juga harus memastikan bahwa pelayanan lab itu efisien, efektif, ekonomis, tanpa mengorbankan standar mutu. Nah, makanya kita di sini akan membahas terkait dengan apa saja pemantapan mutu yang bisa kita lakukan untuk diagnosis penyakit anemia mikrositik hipokromik. Mutu itu merupakan seluruh kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin ketelitian, ketepatan hasil dari pemeriksaan lab. Itu sudah diatur juga disebutkan di Kemenkes tahun 2013. Kemudian keseluruhan proses di mana kualitas hasil lab dapat dipertanggungjawabkan, itu juga salah satu definisi dari mutu menurut WHO. Nah, mutu sendiri adalah merupakan bagian kecil dari QA atau Quality Assurance
Jadi cakupan kegiatan QA itu adalah merupakan seluruh kegiatan yang di dalam maupun di luar lab. Jadi terkait dengan manajemen, kemudian di dalam lab ada SOP dan lain sebagainya, itu masuk dalam cakupan kegiatan quality assurance. Kemudian praktek lab yang baik atau good laboratory practice, kemudian keterampilan manajemen yang baik. QA sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa tes yang benar itu dikerjakan pada sampel yang benar. Jadi fokusnya bagaimana itu benar itu dikerjakan pada sampel yang dari awalnya itu benar menurut identitas, menurut pasien yang benar, menurut jenis sampel yang benar. Kemudian QA itu bertujuan untuk memastikan hasil tes dan interpretasinya juga benar. Kemudian hasil tes diberikan kepada orang yang benar dan pada waktu yang tepat. Jadi kalau ada kata-kata pada waktu yang tepat itu berarti terkait dengan turnaround time yang ada di laboratorium. Kemudian pada QA itu memantau seluruh prosedur, baik dari mulai pra-analitik, analitik, kemudian sampai dengan pasca analitik. Manajemen spesimen itu termasuk dalam QA, ya, terkait dengan persiapan pasien, pengumpulan hingga penanganan sampel. Kemudian manajemen bahan dan reagen itu terkait dengan preparasi dan monitoring. Kemudian ada persiapan alat, termasuk kalibrasi, kemudian persediaan air baku, listrik, suhu kelembapan. Ini semua tertuang dalam good laboratory practice biasanya. Kemudian yang terakhir itu ada pelaporan hasil lab, pelaporan nilai kritis, kemudian ada turnaround time. Nah, ini yang kita bisa lihat terkait dengan alur kerja yang ada di lab, mulai dari pra-analitik sampai dengan pasca analitik. Inilah suatu quality assurance, yaitu memastikan hasil lab yang dikeluarkan adalah benar. Untuk memastikan hasil lab yang dikeluarkan benar, itu salah satunya adalah garis hijau di bawah, yaitu tes yang benar. Ini kuncinya, yaitu tes yang benar dikerjakan pada sampel yang benar. Kemudian hasil tes dan interpretasi yang benar diberikan kepada orang yang benar dan tepat waktu. Alur kerja di lab sudah seperti kita ketahui, dari pasien datang, mulai pengumpulan spesimen, kemudian sampai pengiriman spesimen itu termasuk dalam tahap pra-analitik. Kemudian di analitik itu ada quality control, kemudian tes lab itu sendiri. Kemudian terkait dengan pasca analitik itu kalkulasi, interpretasi, verifikasi, validasi, sampai menyampaikan hasil lab kepada pasien. Nah, ini kita breakdown yang lebih jelas. Untuk alur kerja lab, pre-analitik itu biasanya terkait dengan spesimen. Kalau analitik itu terkait dengan analisis sampelnya, kalau pasca analitik terkait dengan hasil. Jadi hasil itu ada kalkulasi, ada verifikasi dan validasi, ada pembuatan dan pencatatan, sampai dipastikan hasil itu akurat. Baik, kita mulai dengan potensi sumber kesalahan. Karena kita berbicara dengan mutu anemia mikrositik hipokromik, maka saya akan membahas sampai ke belakang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan anemia mikrositik hipokromik. Kesalahan atau potensi sumber kesalahan, yaitu kesalahan yang mempengaruhi hasil lab dengan metode instrumen apapun, itu diklasifikasikan menjadi 3 proses. Prosesnya adalah pra-analitik, kemudian analitik, dan pasca analitik. Menurut data dari McPherson itu 32-75% dari semua kesalahan terjadi pada fase pra-analitik. Kemudian kemajuan teknologi dan prosedur jaminan mutu telah mengurangi jumlah kesalahan analitik secara bermakna, karena sekarang laboratorium sudah menggunakan alat-alat yang begitu canggih dengan metode-metode yang terbaru, kemudian juga disertai dengan quality control, kemudian ada kalibrasi dan lain sebagainya, sehingga memperkecil kesalahan jumlah analitik, sehingga kita harus lebih fokus terhadap semua kesalahan yang terjadi di pra-analitik. Nah, ini kontribusi terkait tahapan-tahapan proses terhadap hasil lab. Nah, kita ketahui adalah paling besar itu yang pie yang berwarna merah itu terkait dengan pre-analytical phase di lab sebesar 37,1. Sedangkan di analitik ada 25,1, kemudian di post analitik hanya sedikit 13,6%. Terus pernah menurut data ini terjadi kesalahan pada saat pengiriman hasil. Mungkin hasilnya tidak diberikan kepada orang yang benar atau kepada dokter.
dan lain sebagainya. Nah, ini kesalahan para analitik yang lebih kita fokuskan. Jadi kualitas hasil lab itu harus sebanding dengan kualitas sampel yang digunakan. Variabel-variabel yang ada di peranalitik terutama terkait dengan identifikasi pasien, kemudian spesimen, labelisasi. Nah, sehingga banyak kasus yang ada di laboratorium identifikasi pasiennya itu tidak benar. Kemudian spesimennya salah, jadi harusnya menggunakan EDTA diambil menggunakan darah beku dan lain sebagainya. Kemudian labelisasi. Jadi identifikasi pasien itu nanti akan berhubungan dengan labelisasi. Jika identifikasi pasiennya dari awal sudah salah, maka labelnya juga akan salah. Kemudian yang terjadi di fase analitik, sebenarnya hasilnya sudah benar, sudah presisi, sudah akurat, akan tetapi dari awal identitasnya salah sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal yang terjadi di pra-analitik dan di post-analitik. Kemudian variabel yang kedua terkait dengan variabel pasien, ada umur, gender, dan jenis kelamin. Contoh yang sederhana terkait dengan umur. Karena di setiap hasil lab ada beberapa hasil yang ditentukan oleh umur untuk nilai normalnya. Ada yang beberapa hasil ditentukan setiap pria dan wanita itu nilai normalnya berbeda. Sehingga apabila di lab kita sudah otomatis, jadi misalnya softwarenya otomatis, kalau laki-laki nilai normalnya segini dan segini, misalnya umur perempuan nilai normalnya segini sampai segini. Jadi harus dipastikan dari awal bahwa umur dan gendernya itu betul. Kemudian terkait dengan pengumpulan spesimen, ini yang sering terabaikan di laboratorium terkait dengan pengumpulan spesimen. Meskipun pengumpulan spesimen terlihat sederhana, misalnya dari urin, ketika kita belum menjelaskan bagaimana cara menyampaikan pengambilan spesimen urin dengan baik dan benar, maka di proses analitiknya akan terjadi kesalahan. Meskipun benar-benar kita temukan, misalnya ada bakteri, kemudian ada jamur, tapi belum tentu sebenarnya bakteri sama jamur yang ada di dalam urin atau di dalam misalnya sedimen itu benar-benar dari si pasien. Ketika kita cara menyampaikan pengumpulan spesimennya belum benar. Kemudian penambahan antikoagulan ini yang terjadi di misalnya di peranalitik mau pemeriksaan hematologi rutin. Hematologi rutin nanti salah satunya akan menentukan terkait dengan anemia mikrositik hipokromik. Penambahan antikoagulan yang tidak benar akan menyebabkan kerusakan sel yang ada di dalam darah EDTA. Misalnya kebanyakan antikoagulan perbandingannya nanti akan terjadi pengenceran darah. Kemudian apabila terlalu sedikit dan tidak sebanding akan terjadi gumpalan atau agregasi, aglutinasi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pengiriman spesimen. Pengiriman spesimen juga harus kita perhatikan pada fase peranalitik. Apakah baik dikirimkan menggunakan kurir, apakah menggunakan pneumatik tube, ataukah perlu suhu khusus untuk pengiriman. Dan kemudian selain itu penanganan spesimen. Meskipun sederhana, jika di praanalitik pemeriksaan hematologi rutin, pembolak-balikan tabung itu harus sesuai dengan standar. Jadi secara inversi atau berapa kali putaran itu kita harus lakukan sebagai petugas teknis karena akan mempengaruhi nanti hasil di proses analitik. Ini adalah proses praanalitik dan potensi kesalahannya. Contoh proses dari permintaan tes lab. Potensi kesalahannya apa? Yang sering kita temui di laboratorium adalah tulisan tangan tidak terbaca atau centangan dari dokter, centangan untuk pemeriksaan lab berada di tengah-tengah antara hematologi lengkap dan hematologi rutin misalnya. Karena centangannya di tengah-tengah, kita sebagai petugas teknis ini sebenarnya yang diminta apa? Apakah hematologi rutin, apakah hematologi lengkap? Kemudian identifikasi pasien juga salah, misalnya salah nomor rekam medis. Kemudian salah identitas, misalnya laki-laki perempuan dan lain sebagainya tadi. Kemudian terkait dengan spesimen, potensi kesalahannya ada tabung atau ada sampel yang salah, kemudian penambahan antikoagulan yang salah, prosedur pengambilan spesimen yang salah, penyampuran tidak tepat, identifikasi pasien salah, kemudian volume yang tidak memadai, spesimen tidak valid, misalnya ada bekuan, hemolisis, kemudian terencerkan,
kemudian lipemik dan lain sebagainya. Kondisi pengiriman spesimen yang tidak tepat, misalnya harusnya tidak boleh menggunakan pneumatic tube, kirim menggunakan pneumatic tube. Kemudian harus dingin, dikirimnya tidak pakai es misalnya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan hematologi, misalkan untuk pemeriksaan hematokrit eritrosit HB, kapankah kita menggunakan darah kapiler dan kapan kita menggunakan darah vena? Nah, ini harus kita ketahui sebelumnya sebagai petugas teknis. Nanti kalau misalnya kita terpaksa menggunakan darah kapiler, kita harus mengetahui bahwa nanti akan terjadi peningkatan kadar hematokrit eritrosit dan HB yang sedikit lebih tinggi daripada darah vena. Kemudian, pengumpulan sampel yang tepat optimal adalah tanggung jawab lab. Meski proses pengumpulannya sebenarnya sering dilakukan oleh personal di luar lab. Ini yang perlu kita tegaskan dari awal. Jadi nggak apa-apa yang misalkan seperti di rumah sakit yang pengambilan darahnya dilakukan di bangsal, bukan oleh analis. Kita harus sering-sering memang sosialisasi ketika kita mendapatkan sampel yang tidak layak. Kita harus menjelaskan kepada teman-teman kita atau teman-teman setiap kita yang mengambil darah bahwa ini loh harusnya yang seperti ini yang benar. Nanti kalau tidak nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti seiring dengan pengalaman biasanya mereka akan sudah aware dengan pengambilan darah yang mereka lakukan. Oh, ini ternyata salah menurut lab. Jadi ini ternyata ditolak sampelnya, ini ternyata ada bekuan. Nanti lama-kelamaan meskipun awal-awalnya akan sulit, seiring dengan pengalaman mereka akan tahu mana kualitas sampel yang diambil secara baik dan mana yang kurang baik. Kemudian lab harus memastikan sampel dengan baik dengan cara yang pertama memberi informasi kepada petugas pelayanan kesehatan di lokasi sampling tentang hal-hal yang terkait dengan pengumpulan spesimen. Jadi kita tidak bosan-bosan yang namanya sosialisasi bagaimana cara mengambil darah, cara mengambil urin, cara mengambil kultur. Kemudian memastikan ketersediaan phlebotomy kit. Kemudian memastikan sistem pelabelan yang baik. Nah, ini yang sering juga sering diabaikan oleh teman-teman sejawat kita. Kalau yang mengambil orang lab biasanya sudah tahu mana yang dilabeli, mana tabung itu harus dilabeli sebelah mana. Nanti akan tetapi yang terjadi misalnya diambil darahnya bukan di lab, nanti mereka akan melabeli misalnya menutupi tabung, keseluruhan tabung, sehingga kita sebagai petugas lab tidak bisa melihat apakah sampel itu benar-benar layak atau tidak. Soalnya seluruh permukaan tabung tertutup oleh label, padahal harusnya yang dilabelin itu memang sudah ada tempat label. Jadi itu ditutup tidak apa-apa karena sudah pakai label, misalnya pakai barcode. Jadi jangan menutup sisa tabung sehingga darahnya itu tidak kelihatan, hanya kelihatan bawahnya aja dan atasnya aja. Kemudian memeriksa semua sampel dengan hati-hati ketika di lab. Jadi pada saat menerima sampel sebelum diperiksa, pastikan bahwa sampel itu layak atau tidak menurut makroskopis kita. Apakah kita lihat ada gumpalan atau kita diamkan sebentar ada hemolisis dan lain sebagainya. Kemudian jika pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh petugas lab, nah ini biasanya sih karena kita sudah tahu itu teknik prosedur pengambilan sampai dengan penanganan harus mengacu dengan benar-benar standar mutu. Kalau harusnya EDTA misalnya 2 mili tepat, harus 2 mili tepat, kita harus lakukan 2 mili tepat. Tapi nanti yang terjadi biasanya kalau diambilkan oleh petugas lain yang bukan dari lab, nanti ada yang kelebihan EDTA-nya, misalnya harusnya 2 mili diisi 3 mili, atau 2 mili diisi setengah cc. Tapi sebaiknya kita juga melihat kondisi pada pasien, karena kita tidak menghadapi langsung dengan pasien. Bisa kita akali dengan nggak apa-apa kita periksa dulu. Nanti kalau diperiksa ternyata menurut analisis kita itu hasilnya kurang baik, ya kita harus meminta sampel ulang dengan menjelaskan ini loh kekurangannya tadi dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk antikoagulan EDTA, karena EDTA itu prosesnya adalah mengikat atau menghelasi kalsium dalam darah. Nah, untuk darah lengkap bisa digunakan untuk darah lengkap kemudian differential counting. EDTA juga tidak mempengaruhi morfologi sel darah asal sesuai dengan ketentuan
ketentuannya tadi sesuai dengan volume antara kemudian penyimpanan di laboratorium sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Tadi kayaknya sudah disinggung oleh Dr. Iswan. Kalau di suhu AC lab itu 8 jam masih bisa dipakai. Kalau di suhu kulkas misalnya 2-8 masih bisa 24 jam atau 48 jam. Kemudian homogenisasi sampel. Sampel dengan berantikoagulan harus dihomogenkan dengan baik. Caranya dengan inversi, bolak-balik, tabung dengan beberapa kali dengan lembut. Biasanya inversinya itu 8 kali. Jadi 1 kali inversi itu terdiri dari itu tadi, ke atas ke bawah kembali ke atas, itu namanya 1 kali inversi. Nah, kalau kita standarnya biasanya 8 kali inversi. Dengan catatan 1 kali inversi itu prosesnya 3 kali ke atas, ke bawah, ke atas, kembali ke atas lagi. Nah, kemudian terkait dengan perbandingan volume darah, EDTA harus sesuai. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau garisnya seperti contoh gambar yang di samping, nah itu yang pas adalah gambar yang tengah. Namun kita sebagai petugas lab, misalkan menerima sampel yang sudah ada di laboratorium dengan kadar seperti itu, dengan gambar seperti itu, sebaiknya kita jangan langsung menolak, tapi kita lakukan analisis dulu. Karena ini masih dalam batas yang bisa diterima. Jadi volumenya kan yang bisa diterima adalah minimal 80% dari volume tabung yang seharusnya. Jadi kurang sedikit nggak apa-apa, kelebihan sedikit nggak apa-apa. Kemudian kekurangan EDTA, spesimen darah di atas ada tertanda nanti ada bekuan. Kemudian kalau kelebihan EDTA, spesimen darah di bawah tanda, itu eritrosit bisa mengecil. Kemudian hematokrit turun dan MCV bisa turun. Intinya dia terencerkan. Kalau kekurangan EDTA, itu nanti bisa terjadi bekuan. Kemudian sampel sebaiknya segera diperiksa, penundaan pemeriksaan mempengaruhi stabilitas sampel. Nah, ini tadi sudah dijelaskan 8 jam di suhu AC 20 plus minus 5 derajat. Itu sudah ada di bukunya Bain et al. Di jurnal ya. Kemudian terkait dengan pengambilan darah pada lengan yang terpasang infus, itu juga kita harus identifikasi dari awal. Nah, karena efeknya nanti akan terencerkan darahnya. Kemudian jumlah sel, HB dan hematokrit bisa turun. Kemudian pemasangan tali pembendung atau tourniquet yang terlalu lama menyebabkan hematokrit tinggi karena ada hemokonsentrasi lokal di dalam lengan. Kemudian hemolisis. Hemolisis adalah rusaknya sel eritrosit. Nah, jadi plasmanya berwarna merah, kemudian banyak fragmentosit di dalam darah. Kemudian faktor penyebabnya apa? Yang pertama bisa mengocok atau mengguncang keras tabung sampel, dan yang kedua dengan menampung darah dalam tabung dengan teknik yang kasar. Nah, ini adalah faktor penyebab teknis yang ada di lab. Kemudian faktor yang tidak ada di lab biasanya adalah faktor internal dari pasien. Ketika kita mengambil darah dan menyampling ulang ternyata tetap lisis-lisis terus, berarti ada faktor internal dari tubuh pasien itu sendiri. Kemudian jumlah eritrosit, hematokrit, dan MCV bisa menurun palsu dengan adanya hemolisis. Bagaimana kita mengetahui cara mengetahui hemolisis pada sampel ETA? Ini yang sering kita abaikan. Nanti akan ada contoh di bawah kasus bagaimana cara kita mengidentifikasi hemolisis. Nah, kemudian variabel analitik. Variabel analitik itu meliputi dengan metode dan prosedur tes. Kemudian ada bahan lab itu terkait dengan reagen, kalibrator, bahan kontrol, air, kemudian instrumen terkait dengan instalasi, kalibrasi, maintenance, kemudian ada sumber listrik yang tegangan tidak stabil misalnya, kemudian ada suhu ruangan, ada lemari pendingin, kemudian terkait dengan QC, QC-nya ada
QC internal, eksternal, itu termasuk variabel-variabel dari analitik. Jadi ada metode, prosedur tes, bahan lab, instrumen, sumber listrik, dan suhu, kemudian QC. Nah, ini adalah potensi dan proses kesalahan di analitik. Karena analitik berhubungan dengan pengukuran sampel, pengukuran analitik potensi kesalahannya yang pertama instrumen tidak dikalibrasi dengan benar. Kemudian QC tidak dijalankan. Kemudian hasil QC buruk, kemudian spesimen bercampur, kemudian ada volume sampel yang salah, kemudian menganalisis sampel yang salah, ada zat-zat pengganggu, kemudian masalah presisi instrumen. Nah, bagaimana kita mengetahui potensi kesalahan ini? Misalkan ini terpaksa tidak ada QC yang dijalankan, apa yang wajib kita lakukan? Kita bisa menggunakan cara QC dengan menggunakan sampel darah, misalnya petugas lab atau sampel darah pasien hematologi, dengan cara kita mengetahui presisi alatnya dulu. Jadi presisi alat nanti akan kita ketahui dengan QC. Kita memeriksa misalnya 10 kali pemeriksaan, minimal 10, kita lakukan pemeriksaan dari misalnya within day atau within run langsung dengan jam yang sama, maksudnya dengan 1 jam kita harus memeriksa 10 kali. Nah, itu kita akan mengetahui presisinya. Sedangkan bagaimana untuk akurasinya jika kita tidak mempunyai QC? Akurasinya dengan uji profisiensi. Kita mengirimkan hasil darah yang sama tersebut ke lab lain. Kita untuk mengetahui bagaimana akurasi dari lab kita, apakah hasilnya sama atau tidak, atau mirip atau tidak. Kemudian untuk mengetahui hasil QC buruk, tentu saja kita harus menggunakan salah satu metode QC, yaitu dengan mungkin yang paling sederhana adalah dengan Westgard rule. Jadi jangan sampai QC-nya itu belum masuk, hanya masuk ring saja atau keluar ring sedikit, tapi belum sampai kita analisis plot Westgard-nya. Jadi kita harus analisis dulu, baru kita tahu bahwa QC tersebut masuk range atau tidak, standar deviasinya masuk range atau tidak, berapa SD misalnya, 1 SD, 2 SD, atau lebih dari 2 SD. Kemudian potensi kesalahan spesimen bercampur, itu tadi seperti kecampuran infus, campuran bahan lain, kemudian volume sampel salah. Volume sampel salah kita bisa mengetahui dari awal bagaimana perbandingan sampel dengan antikoagulan yang kita terima. Nah, sekarang terkait dengan kalibrasi. Kalibrasi itu merupakan salah satu aspek terpenting dari metode analitik apapun. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan hematologi rutin? Bagaimana cara kalibrasinya? Jadi kalibrasi proses pengecekan dan pengaturan akurasi alat ukur terhadap parameter tes dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur versus standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi atau kalibrator. Nah, kalau di alat hematologi, kita sebagai teknisi biasanya hanya mempunyai bahan kalibrator berupa bahan kontrol, yaitu quality control. Untuk kalibrasinya, proses kalibrasi alat terkait dengan penempatan, pengakurasian, itu dilakukan oleh teknisi yang memegang alat. Jadi kita sebagai teknis yang bekerja di lapangan biasanya tidak diberi wewenang untuk mengotak-atik atau mengkalibrasi sendiri. Nah, karena kita harus melewati dengan pelatihan khusus misalnya kalibrasi. Tidak semua bisa. Kemudian tujuan kalibrasi, yang pertama menjaga akurasi, presisi, kemudian menjamin tingkat kepercayaan, kemudian mengevaluasi apakah peralatan masih layak digunakan. Kemudian waktu pelaksanaan kalibrasi itu kapan? Nah, ini kita harus tahu. Pada saat instalasi alat baru, kemudian pada saat menggunakan reagen lot baru, kemudian saat penggantian komponen penting, misalnya ada lampu, kemudian ada prismanya, kemudian ada sensornya atau detektornya, kemudian pokoknya alat-alat yang kira-kira itu fatal untuk pembacaan di dalam alat tersebut. Kemudian ketika hasil pengukuran itu meragukan, jadi kita analisis hasilnya meragukan, kok hasilnya cenderung tinggi atau cenderung rendah beberapa pasien, jadi tidak hanya satu pasien. Kemudian ketika alat mengalami benturan atau getaran yang berpotensi mengubah kalibrasi. Nah, misalnya kita pindahan atau menggeser alat, ternyata terdapat benturan atau jatuh misalnya. Kemudian terkait dengan QC. QC itu apa? QC itu adalah istilah untuk kinerja analitik sebagai bagian dari sistem manajemen mutu atau QA tadi.
yang merupakan pengawasan sistematis periodik terhadap alat, metode, dan reagen. Tujuan QC yang pertama memastikan alat bekerja dengan semestinya, menjamin presisi akurasi, memonitor integritas kalibrasi, yaitu tadi, kemudian mendeteksi, mengevaluasi, memperbaiki kesalahan akibat kegagalan sistem pengujian, kemudian kondisi lingkungan atau kinerja operator. Sebelum hasil pasien dilaporkan. Jadi pastikan dulu yang pertama tadi ya, QC masuk, kita plot, kita tahu itu masuk, bukan hanya masuk ring saja, tapi masuk dalam perhitungan Westcott misalnya. Nah, untuk pemeriksaan bahan kontrol, uji bahan kontrol itu sebelum pemeriksaan sampel pasien, sudah saya tegaskan dari tadi ya. Kemudian periksa bahan kontrol berulang-ulang dari waktu ke waktu, setidaknya 20 titik data bisa dikumpulkan. Jadi yang saya bilang tadi ada 10 kali pengujian itu jika terpaksa kalian tidak atau Anda tidak mempunyai bahan kontrol. Tapi kalau kita ketika mempunyai bahan kontrol, lakukanlah ini sesuai aturan Westcott, misalnya minimal 20 titik. Dengan cara bisa within run, beberapa kali running dalam satu waktu. Kemudian within day. Jadi beberapa kali running dalam satu hari. Misalnya sudah kita tentukan jam berapa untuk mengetahui kestabilan alat. Kemudian day to day, satu kali running setiap hari. Itu yang biasa sudah kita lakukan. Kalau sudah pernah kita within run atau within day, masuk semua, berarti alat bagus. Selanjutnya kita menggunakan kontrol dengan cara day to day, jadi satu kali saja, satu kali setiap hari. Kemudian running QC sebaiknya dilakukan oleh personel yang berbeda-beda. Jadi untuk mengetahui apakah petugas satu dengan petugas lain memperlakukan dengan standar dan apakah hasilnya itu mirip atau tidak. Kemudian gunakan rentang nilai kontrol dan sistem aturan khusus, misalnya Westcott Rule, Sigma Metric. Nah, ini contoh tadi ya. Paling sederhana yang mudah adalah Westcott Rule. Dan tentukanlah apakah QC itu in control atau out of control. Kemudian bahan lab, pastikan bahan lab, reagen, larutan warna, kalibrator itu kemasannya dalam kondisi baik. Baik itu baik dalam kemasan, kemudian baik kadaluarsanya, kemudian fisiknya, fisik reagennya apa, berubah warna, keruh, atau misalnya ada kristalnya, mengeras, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pasca analitik. Pasca analitik terjadi setelah pengambilan sampel dan proses uji atau pengukuran lab. Variasi atau variabel pasca analitik, ini ada perhitungan, kemudian cara menilai hasil, kemudian ada ketatausahaan, input data, print, dan lain sebagainya, ada penanganan informasi. Misalnya verifikasi, validasi tadi, apakah perlu diulang, apakah perlu minta sampel ulang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah potensi dan proses di pasca analitik. Prosesnya pada saat pelaporan hasil tes, potensi kesalahannya apa? Pada saat pelaporan hasil tes, itu berpotensi kesalahan pada identifikasi pasien yang salah. Jadi memberikan hasil ternyata bukan pada orangnya. Kemudian identifikasi yang lain tadi, seperti usia, jenis kelamin, itu harus kita perhatikan pada saat pelaporan hasil. Kemudian nilai rujukan yang salah. Pokoknya kalau dari awal salah, kemungkinan pasca analitiknya tetap salah. Kemudian laporan tidak terbaca. Kemudian pelaporan hasil lab tertunda, yaitu terkait dengan turnaround time. Jadi hasil lab itu dari awal benar dan diberikan pada waktu yang tepat. Kemudian kesalahan transkripsi atau kesalahan membaca hasil lab. Kemudian terkait dengan proses interpretasi hasil, itu ada zat pengganggu yang tidak dikenali, kemudian ada spesifikasi tes yang tidak dipahami, kemudian sensitivitas analitik tidak dipahami, kemudian tidak tersedia data hasil sebelumnya untuk perbandingan. Nah, ini yang sering, kalau di rumah sakit sih biasanya lebih aman karena biasanya pasien akan periksa lab itu berulang, jadi kita bisa mengetahui data hasil sebelumnya. Tapi kalau misalnya di lab klinik, nah itu biasanya dia baru pertama kali periksa dan nanti misal pun hasilnya jelek, dia akan pindah ke rumah sakit. Jadi rumah sakit biasanya yang punya data lebih lengkap untuk riwayat hasil sebelumnya. Jadi kita bisa lebih mudah menginterpretasi hasil. Kemudian sebelum hasil lab dikeluarkan, jangan lupa kita telah hasil tesnya. Kemudian kita verifikasi sampel, apakah sampel itu sudah benar identitas, benar jenisnya. Nah, kemudian kondisi sampel itu memenuhi syarat atau tidak. Kemudian kita harus verifikasi prosedur tes, apakah yang diminta sudah sesuai oleh klinisi, menggunakan metode apa. Kemudian verifikasi prosedur QC dan telaah
hasilnya tadi, kita pastikan bahwa misalnya ada pemeriksaan hematologi lengkap. Nah, kita harus pastikan dulu misalnya hasilnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, kita lihat kontrolnya apakah in control ataukah out of control, kemudian periksa kembali bahan dan reagennya. Kemudian dengan verifikasi hasil lembar tes, itu pastikan apakah identitas pasien sudah benar, kemudian penulisan itu jelas, kemudian tidak salah transkrip, kemudian tidak salah input data hasil tes, itu namanya proses validasi dan verifikasi. Kemudian apakah penulisan hasil tes sudah benar? Kemudian secara kualitatif atau kuantitatif, nilai normalnya bagaimana? Apakah perlu pakai koma ataukah hanya reaktif dan non reaktif? Itu harus kita pastikan sesuai dengan permintaan dari pengguna jasa lab kita. Kemudian apakah nilai rujukan dalam satuan yang sudah benar? Jangan-jangan satuan yang keluar dari alat berbeda dengan satuan yang ada di komputer atau di database kita. Kemudian jika diperlukan ulang tes atau ulang sampel. Nah, kemudian pertimbangkan beberapa hal saat menilai hasil lab terkait dengan presisi, akurasi, metode, sensitivitas, spesifitas, nilai rujukan, nilai kritis, kemudian jenis tes, apakah kuali, kuanti, atau semi, kemudian faktor yang mempengaruhi hasil lab. Kemudian terkait dengan mengkaji hasil tes, nah kita sebagai seorang validator atau sebagai verifikator yang teknik atau teknis yang ada di lab, kita harus punya pertanyaan sebelum mengeluarkan hasil tes. Apakah dalam batas normal, apakah bisa dikeluarkan? Apakah masuk kritis atau tidak? Apakah pada tes kita ini terlalu tinggi, terlalu rendah sesuai batas linearitas pembacaan alat? Kemudian apakah hasilnya abnormal tapi tidak sesuai dengan status sebelumnya? Apakah hasilnya meragukan? Atau perlu diulang atau perlu konfirmasi mikroskopik? Ini harus menjadi pertanyaan wajib kita sebagai seorang validator atau verifikator di bagian teknis. Nah, sekarang kita terkait dengan pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan lab hematologi itu biasanya menggunakan teknik manual atau otomatis, tapi yang manual kita sudah jarang kecuali dengan konfirmasi ya. Kemudian diagnosis lab dasar untuk anemia, jadi menggunakan tes darah lengkap dan pemeriksaan mikroskopis hapusan darah. Kemudian tes darah lengkap otomatis ada beberapa faktor pengganggu yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut, seperti misalnya ada flagging, ada NRVC, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kondisi yang mempengaruhi pengukuran di hematologi analyzer, misalnya ada pengganggu pengukuran eritrosit, ada aglutinasi eritrosit, jadi kemudian ada eritrosit dysmorphik, kemudian mikrositis, fragmentosit, sistosit, mikrosit. Ini kalau alatnya yang sudah canggih atau misalnya yang 5 div lebih, kita bisa menggunakan flagging yang bisa membaca flaggingnya, ada aglutinasi, dysmorphik, mikrositis. Dia ngasih tahu, oh ini eritrositnya mikrositik kecil-kecil, oh ini eritrositnya ada aglutinasi. Kemudian pengganggu pengukuran HB, misalnya hemolisis, lipemik, bilirubin tinggi, jumlah leukosit sangat tinggi. Ini akan mengganggu pengukuran hemoglobin. Jadi saat kita sebagai petugas teknis yang bekerja di analitik, pastikan ini sampel semua terpenuhi syaratnya. Kemudian pengganggu pengukuran MCV itu bisa terjadi dari giant platelet yang sangat tinggi, kemudian aglutinasi eritrosit, fragmen, dan leukosit yang sangat tinggi. Kemudian pengganggu pengukuran hematokrit, hal yang mengganggu yaitu dari eritrosit dan MCV. Nah, ini terkait dengan fragmentosit atau mikrosit. Jadi fragmentosit yang eritrositnya rusak, jadi RBC-nya bisa rendah palsu. Kemudian dapat terhitung sebagai platelet karena ukurannya kecil seperti platelet. Jadi seperti terlihat pseudotrombositosis. Kemudian konfirmasi dengan mikroskopik dengan sediaan darah apus. Apakah benar jika RBC-nya rendah itu disebabkan oleh ini atau tidak? Nah, kemudian kita terbiasa di lab menggunakan yang namanya rule of three, atau pada pemeriksaan dengan teknik otomatis atau manual, analisa HB dan HCT dapat menggunakan aturan 3. Jadi hematokrit itu 3 kali HB plus minus 3, meskipun tidak mesti, makanya kita yang pertama pikirkan dulu rule of three-nya. Kemudian namun aturan ini hanya berlaku untuk sampel darah dengan eritrosit yang normal. Jadi eritrositnya normositik, kemudian normokromik. Kemudian nilai yang tidak sesuai dengan aturan ini mungkin mengindikasikan eritrosit abnormal.
atau mungkin kesalahan pengukuran. Hematokrit dapat sebagai rujukan untuk mengkalibrasi sistem penghitungan darah otomatis. Kemudian panduan kasar terhadap ketepatan pengukuran HB. Jadi perlu kita ingat hematokrit itu merupakan gambaran dari pemeriksaan HB dan eritrosit kita, karena hematokrit sendiri sesuai prosedur manualnya memang eritrosit yang dimampatkan. Jadi eritrosit yang dimampatkan itu bisa kelihatan nanti apakah dia benar-benar yang mampat itu eritrosit ataukah memang kelihatan lisis. Misalnya kalau lisis kan berarti eritrositnya pada pecah. Kalau eritrositnya pada pecah, nanti hematokritnya akan turun. Karena yang mampat eritrositnya tinggal sedikit, yang lain pecah. Kalau yang pecah itu berarti kan terbacanya di plasmanya yang hemolisis. Begitu. Nah, kemudian jika nilai HB dan HCT tidak sesuai dengan rule of three, bagaimana? Pastikan prosedur penanganan sampel, preparasi, dan prosedur tesnya telah sesuai SOP. Jika sudah, periksa apakah tidak sesuai. Ketidaksesuaiannya terjadi pada banyak sampel. Jadi jika iya, pikirkan untuk menjalankan kalibrasi dan QC ulang. Kalau hanya 1-2, kita koreksi dengan manual. Tapi kalau misalnya kok rata-rata semuanya rule of three-nya tidak tercapai, nah itu kita perlu menjalankan kalibrasi atau QC ulang atau panggil teknisi untuk kalibrasi. Kemudian jika ketidaksesuaiannya hanya terjadi pada 1 atau 2 atau sedikit sampel, nah ini periksa adanya hemolisis, periksa adanya hapusan darah untuk menilai eritrosit. Jadi untuk memeriksa hemolisis pada sampel darah EDTA, kita lihat hematokritnya sudah sesuai dengan HB-nya atau belum. Ketika HB-nya tinggi, tidak sesuai dengan rule of three-nya, ketika dikalikan 3 ternyata hasil kaliannya lebih tinggi daripada hematokritnya, maka periksalah hemolisis. Cara memeriksa hemolisisnya, yang pertama, setelah kita periksa sampelnya, ambil secara manual dengan pemeriksaan hematokrit, apakah sudah sesuai atau belum hematokritnya, disesuaikan dengan hasil alat. Terus kita sentrifus darah EDTA-nya, kita lihat apakah dia benar-benar hemolisis atau tidak. Kemudian cara yang agak lama, misalnya yang benar-benar akurat itu periksa hapusan darah untuk menilai eritrositnya. Apakah eritrositnya itu banyak yang krenasi, atau fragmentosit tadi, atau kecil-kecil, atau bagaimana. Kita bisa tahu. Tapi dengan pemeriksaan hapusan darah biasanya agak lama untuk mengetahui apakah itu pemeriksaan sampelnya hemolisis atau tidak. Nah ini contoh kasus biar lebih mudah dipahami. Contoh HB 12, kemudian hematokrit 36. Itu menurut aturan 3 sudah terpenuhi karena 12 kali 3 adalah 36. Karena tadi plus minus 3, 36 plus minus 3 kisaran yang dapat diterima untuk nilai hematokrit adalah 33 sampai 39. Jadi sesuai dengan rule of three. Nah, kemudian kasus yang kedua. HB-nya 9. Kemudian hematokritnya 32. Menurut aturan 3, jika HB 9 kali 3 itu cuma 27, kisaran yang dapat diterima adalah 24 sampai 30. Maka itu tidak sesuai dengan rule of three. Hematokritnya lebih rendah daripada yang ada di alat. Kemudian hapusan darah menunjukkan eritrosit makrositik hipokromik sehingga nilai dapat diterima karena setelah diperiksa dengan hematokrit manual dan dengan pemeriksaan hapusan darah, ternyata eritrositnya besar-besar. Kalau eritrositnya besar-besar, otomatis pada saat dimampatkan dia akan lebih tinggi daripada kita hanya mengandalkan dengan aturan 3. Jadi kalau eritrositnya besar-besar, otomatis pada saat dimampatkan dia akan membentuk kolom eritrosit yang lebih tinggi sehingga benar kalau hematokritnya itu 32 meskipun HB-nya 9. Jadi kita bisa mengeluarkan hasil tersebut. Kemudian kasus 3. HB-nya 11, kemudian hematokritnya 28. Menurut aturan 3, 11 kali 3 adalah 33. Kisaran yang dapat diterima untuk HCT adalah 30 sampai 36. Ini sesuai dengan rule of three atau tidak? Karena 30 sampai 36 ternyata di alat hanya 28. Itu tidak sesuai dengan rule of three. Kita harus cek, langsung mikir apakah hemolisis, apakah perlu sampel ulang. Kita buktikan dulu apakah hemolisis dengan cara yang tadi. Kita sentrifus atau kalau tidak punya sentrifus misalnya
didiamkan 30 menit. Kita lihat apakah hemolisis atau tidak. Kemudian itu tadi dengan cara memeriksa hematokrit manual. Kemudian dengan cara memeriksa hapusan darah, maka sel-sel eritrositnya banyak yang krenasi. Jadi begitu hemolisis, karena eritrositnya pecah, dia akan naik memberi warna merah yang ada di dalam plasma, sehingga eritrosit yang dimamatkan jadi lebih sedikit, sehingga hematokritnya akan cenderung lebih sedikit di alat terbacanya. Karena ini tidak terus pada saat kita interpretasi ternyata hemolisis, sehingga hasil ini tidak bisa dikeluarkan dan perlu sampel ulang. Kemudian kasus yang selanjutnya, HB15 hematokrit 36. Aturan 3 15 kali 3 adalah 45. Kisaran yang diterima adalah 42 sampai 48. Nah, ini tidak sesuai dengan rule of three-nya. Kenapa? Spesimen yang diperiksa ternyata lipemik. Kalau lipemik itu mempengaruhi pembacaan HB terkait dengan itu pembacaan prinsip HB spektrofotometri. Jadi ketika ada kekeruhan, itu akan terbaca lebih tinggi. Kemudian pemeriksaan HB pada sampel lipemik, itu caranya jika memungkinkan gunakan spesimen baru yang diambil dengan cara puasa dulu terlebihnya. Jadi 2-3 jam puasa. Kemudian HB diperiksa dengan alat POCT kalau punya. Kemudian darah EDTA disentrifus, plasma dibuang hati-hati tanpa mengenai Bavicot. Kemudian plasma diganti dengan salin NaCl dengan volume yang sama, dicampurkan dan dilakukan pemeriksaan ulang hematologi lengkap. Kemudian darah EDTA diperiksa pada alat otomatis untuk parameter hematokrit dan RBC. Sebagian spesimen disentrifuse 2500 rpm 3 menit, kemudian diukur HB pada plasma. Kemudian koreksi HB yaitu HB terkoreksi. Ya, HB yang di alat dikurangi dengan pengurangan HB plasma dikurangi HB plasma dikali hematokrit pada alat otomatis. Ini cara mengoreksi HB pada sampel lipemik. Nah, kemudian pewarnaan hapusan darah. Pewarnaan hapusan darah menggunakan pewarnaan Romanowski yang paling umum digunakan, yaitu dengan Wright, kemudian dengan Gimsa. Gimsa lebih direkomendasikan untuk pewarnaan malaria dan protozoa yang lain. Kemudian pewarnaan dilakukan pada pH 6,4 sampai 6,8. Kemudian yang kalau pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi hasil pewarnaan. Jadi akan pucat atau akan terlalu gelap. Kemudian hal yang mempengaruhi hasil pewarnaan. Pewarnaan yang kurang baik bisa menyusahkan dalam pembacaan hapusan. Bisa salah dalam identifikasi sel dan menilai morfologi. Pencucian yang berlebihan, waktu pewarnaan kurang fiksasi, meninggalkan air pada slide, atau menggunakan pewarnaan yang salah dapat menyebabkan sel tampak pudar atau pucat. Nih, contoh warna biru berlebihan. Kenapa? Kita sering ya mendapatkan pada saat menghapus darah ada warna biru berlebihan. Eritrositnya tampak abu-abu gelap karena mengambil zat warna basa dari bahan yang ada di dalam cat ya, terkait dengan azur atau azur A, azur B berlebihan sehingga sulit dibedakan antara eritrosit normal dan yang polikromatik. Kemudian leukosit menjadi lebih gelap, kromatin inti berwarna biru tua hingga kehidaman, granula neutrofil sangat berlebihan. Eosinofil jadi abu-abu atau kebiruan bukan oranye, jadi granula oranye jadi menyerap warna azur tadi. Kemudian warna biru berlebihan, penyebabnya cat atau buffer basah, hapusan darah tebal, pencucian tidak memadai, dan penggunaan antikoagulan heparin. Maka dari itu tidak disarankan menggunakan antikoagulan heparin untuk pemeriksaan hapusan darah. Cara mengatasinya, melakukan pewarnaan dalam waktu singkat. Singkat itu dalam arti bukan singkat semau kita, tapi singkat sesuai prosedur. Kemudian menggunakan cat yang lebih sedikit dan buffernya lebih banyak. Kemudian mengganti buffer dengan pH yang lebih rendah, kemudian mengganti cat dengan yang baru. Misalnya ini sudah kita ulang-ulang hasilnya sama, otomatis kita harus mengganti cat dengan yang baru karena kebasaannya dia sudah meningkat. Warna merah berlebihan, eritrosit menjadi oranye terang. Kemudian kromatin inti biru pucat, granula eosinofil merah terang. Penyebabnya kurangnya pewarnaan, pencuciannya berlebihan, jadi diguyur terus. Kemudian cat atau buffernya terlalu asam, jadi
kalau untuk menghindari ini sebenarnya sebaiknya kita buffer itu beli yang sudah jadi. Kemudian masalah diatasi dengan menambah waktu, kemudian memperbaiki teknik pencucian, kemudian menggunakan cat buffer yang baru. Jika kita ulang-ulang sudah sama. Kemudian endapan cat, karena pencucian yang tidak terlalu tepat, menggunakan cat lama sudah mulai mengendap. Ini alternatif satu bisa membanjiri slide dengan mengalirkan secara menyeluruh. Jadi pada saat membuang cat bersamaan dengan air. Kemudian alternatif yang kedua menggenangi slide dengan cat 2-3 detik lalu mencuci dengan air mengalir. Jadi misalnya sudah terlanjur seperti ini, kita untuk menghilangkan, kita bisa siasati dengan alternatif 2. Jadi genangi slide dengan 2-3 detik, pokoknya siapkan slide di atas air mengalir, guyur dengan larutan cat yang dipakai tadi dengan air. Terus kita lihat lagi. Jangan sampai kelamaan mengenai slide-nya, nanti warnanya luntur atau menjadi pucat. Nah, kemudian yang sering saya pun juga kadang-kadang masih ada artefak air. Jadi artefak air ini sisa-sisa air pada eritrosit sehingga dapat mengganggu interpretasi morfologi eritrosit. Eritrosit bisa tampak seperti dimakan ngengat atau mungkin terlihat sebagai bulatan pucat berbatas jelas. Artefak juga bisa tampak sebagai bercak bias mengkilap seperti krenasi. Kemudian penyebabnya adalah udara yang lembab saat hapusan dikeringkan. Kemudian dapat menyebabkan eritrosit yang berlubang seperti dimakan ngengat. Kemudian pasien yang sangat anemia karena jumlah plasmanya sangat tinggi. Kemudian cairan fiksatif mengandung banyak air. Jadi metanolnya sudah menguap, jadi tinggal airnya saja. Nah, ini contoh artefak air. Ini kalau kita periksa, ini terkait seperti ini. Jadi seperti dimakan ngengat atau apa ya, seperti terlihat mikrositik, hipokromik. Jadi banyak yang ada putih-putihnya di tengah. Nah, ini kalau seperti ini berarti kita harus waspada terkait dengan artefak air yang sudah kita kerjakan. Kita harus mengulang cat. Ini sudah tidak bisa diapa-apain biasanya kalau ada artefak air. Atau kita coba dengan cara yang alternatif 2 tadi, kita guyur dengan larutan cat yang buffernya sesuai. Kemudian nilai kritis, yang dimaksud nilai kritis, itu hasil pemeriksaan lab yang mengandalkan kelainan, gangguan, dan yang mengancam jiwa, memerlukan perhatian atau tindakan segera. Jadi, alurnya jika ada nilai kritis perlu segera dilaporkan ke dokter penanggung jawab pasien karena menyangkut keselamatan pasien. Kemudian, biasanya kalau misalnya DPJP-nya misalnya spesialis, kita lapor ke perawatnya untuk perawat yang menyampaikan. Kan tidak semua dokter spesialis juga menerima WA atau menerima laporan dari berbagai macam bangsal atau laboratorium. Kemudian ada regulasi khusus yang disusun secara kolaboratif terkait dengan hasil yang kritis. Harus dilaporkan oleh siapa, kepada siapa, dan tindak lanjutnya apa. Biasanya ini di rumah sakit yang pakai nilai kritis. Kemudian nilai kritisnya, ini nanti dibaca aja. Pelaporan hasil lab, pastikan penulisan jelas, tidak salah transkrip, tidak salah input. Kemudian pastikan identitas pasien benar, pastikan hasil yang dilaporkan sesuai dengan jenis tes, permintaan, kualitatif atau kuantitatif, dan satuan dan nilai rujukannya benar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemantapan mutu. Jadi ini sebenarnya tidak khusus banget untuk anemia mikrositik hipokromik, tapi bisa dipakai pemantapan mutu secara umum yang ada di laboratorium di tempat kita masing-masing. Begitu, waktunya sudah selesai. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yongki untuk materinya. Luar biasa sekali ini materinya ya. Kemudian akan dibuka sesi diskusi. Oh, sudah ada menunggu ya itu. Oh, ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ada hubungannya jika kita mengambil antara antibodi darah kena dan darah kapiler? Baik, terima kasih. Ini biasanya terkait yang lagi in ya, jadi SARS-CoV misalnya nih ya. Jadi kalau menurut kepala instalasi kami yang tadi, Dr. Rizwan tadi, jadi hubungan
apakah ada hubungannya jika kita mengambil antara antibodi darah vena dan darah kapiler? Mungkin bukan hubungan, jadi perbedaannya mungkin yang dimaksud ya. Jadi perbedaannya adalah antibodi yang ada di dalam darah vena itu kadarnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan darah kapiler. Karena kita pada saat menggunakan darah vena yang akan kita ambil otomatis adalah serumnya. Kita tahu bahwa antibodi itu banyak terdapat di dalam serum, sehingga pasti perbedaannya lebih tinggi antibodi yang ada di dalam darah vena atau dalam serum dibandingkan dengan darah kapiler gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga penanya jelas ya atas penjelasannya dari Bapak Yongki. Kemudian ada lagi untuk pengambilan sampel dengan memakai tabung EDTA. Jika pengambilan sampel di dalam tabung tidak mencukupi atau tidak sebanding dengan antikoagulan dalam tabung, apakah mempengaruhi hasil pemeriksaan? Bapak? Ya, baik. Jadi untuk pemakaian tabung EDTA, jika pengambilan sampel dalam tabung tidak mencukupi atau tidak sebanding, itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya antikoagulannya lebih banyak dibandingkan darahnya, akan menyebabkan pengenceran. Jadi bisa menyebabkan HB-nya lebih rendah, hematokritnya juga lebih rendah, dan MCV-nya lebih rendah. Jika nanti perbandingannya itu ternyata lebih banyak darahnya, harusnya tabungnya 2 mili diisi 3 mili, nah itu kan berarti banyak darahnya daripada antikoagulannya. Nanti akan menyebabkan adanya aglutinasi yang mikroaglutinasi begitu, jadi yang tidak terlihat. Kemudian ada mungkin nanti hematokritnya jadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Tapi misalnya ada keadaan-keadaan tertentu, sebaiknya sih kalau lab menurut pengalaman harus tegas. Cuma nanti keadaan tertentu misalnya di rumah sakit ternyata pasiennya susah, harus diambil dari kaki dan sebagainya, kita juga harus mengetahui atau paling tidak kita mengiyakan dulu untuk ya saya coba periksa, tapi nanti kalau hasilnya memang tidak sesuai dengan interpretasi kita akan meminta sampel baru. Kita harus bisa menjelaskan sebagai petugas teknis apa efeknya dan bagaimana kita mengerjakan kalau hasilnya nanti seperti ini gitu. Ya. Baik, terima kasih. Operator coba itu di scroll lagi, sepertinya pertanyaan itu sama dengan yang di atasnya tadi. Andri ya, dari Andri. Dari Andri DH, izin bertanya terkait volume. Jika menggunakan tabung vakum, bukankah akan berhenti sesuai kevakuman J? Baik, terima kasih dengan Mas Andri. Jika menggunakan tabung vakum, bukankah akan berhenti sesuai dengan kevakumannya? Iya, benar sekali. Jadi kalau kita menggunakan tabung vakum, ketika itu darahnya sudah tidak bisa netes setelah kita tusukkan, ya sudah, berarti memang volume yang seharusnya sesuai yang volume yang berhenti. Tetapi jangan salah, nanti ada tabung vakum itu yang kualitasnya kan macam-macam. Jadi ada tabung vakum kadang setelah ditusukkan tidak sesuai dengan volume. Atau kalau kelebihan sih jarang, biasanya kurang atau vakumnya habis mungkin pada saat pada saat kita terima itu jenis vakumnya, jenis tabung vakumnya yang jelek. Jadi ada beberapa tabung vakum yang tidak sesuai dengan volume ketika ditusukkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita punya batas waktu paling enggak 80% dari isi yang seharusnya itu sudah bisa kita terima. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, tidak ada keterangan dari siapa. Jika alat sudah di QC, apakah ada batas pembacaan sampel dan membutuhkan berapa banyak sampel yang mau dibaca? Jika pembacaan tidak sesuai dengan target pembacaan sampel hari berikutnya, apakah di hari berikutnya bisa di QC lagi? Sebentar, saya telaah dulu. Jika alat sudah di QC, apakah ada batas pembacaan sampel dan membutuhkan berapa banyak sampel yang mau dibaca? Jadi pada prinsipnya jika alatnya sudah di QC dan sudah dianalisis, jadi QC-nya tadi in control atau out of control. Kalau sudah in control tentu saja tidak ada batas. Tidak ada batas berapa banyak sampel yang mau dibaca, karena kita kalau sudah melakukan uji
kontrol tadi, kontrol yang within run atau within day tadi, kita kan sehari cuma melakukan 1 kali kontrol, sudah menjalankan kontrol day to day. Jadi tidak ada batasan berapa banyak sampel mau di QC lagi. Kita menerapkan aturan yang 1 kali QC dalam 1 hari, atau alatnya kita menggunakan prinsip tadi, alatnya ternyata pada saat sudah 10 sampel atau 30 sampel kok error, sudah 5 pasien atau 10 pasien kok hasilnya cenderung naik, ini kan berarti perlu kalibrasi. Pokoknya setelah kalibrasi harus di QC lagi. Pokoknya ketika ada masalah, itu QC itu dilakukan setelah adanya perbaikan dari alat atau setelah kalibrasi. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah pada hari itu, kita bisa menggunakan prinsip day to day tadi, 1 hari kontrol, kemudian berikutnya baru kontrol lagi. Begitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini masih ada waktu sedikit lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada teman-teman dipersilakan. Kalau begitu saya ingin bertanya Pak. Ini kan sering kali kalau di laboratorium Sakina itu ada pasien yang perdarahan. Biasanya dipasang infus dengan 2 jalur. Nah, bagaimana sih teknik sampling yang benar pada pasien yang terpasang infus 2 jalur untuk menghasilkan pemeriksaan yang valid? Apalagi biasanya diminta untuk pemeriksaan HB serial, gitu. Terima kasih. Baik, Pak. ini juga sering kasus di pertanyaan situ dari Bangsal misalnya. Mas, ini ternyata kanan kiri diinfus semua ya. Jadi kalau dari sisi teknis kita bisa menggunakan pengambilan darah yang dari kaki kanan atau kaki kiri. Tapi kan itu biasanya lebih sakit. Kalau misalnya pasien tidak menghendaki, ya mau nggak mau kita harus klaim sebentar infusnya. Infus yang satunya, misalnya 2 jam minimal. Jadi diklaim, dimatiin dulu. Batas minimalnya itu 2 Iya, jam? 2 jaman. Kalau yang sudah sih di RSA itu 2 jam gitu. Tapi lebih kita sarankan yang dari kaki. Apakah tidak disarankan untuk pengambilan darah arteri itu gimana? Kalau disarankan pengambilan darah arteri sih tergantung dokternya ya. Kalau misalnya kita sudah konsul ternyata harus pakai arteri, ya boleh saja sih. Karena tidak ada pengaruh di hemoglobin di arteri. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali. Sesi diskusi ditutup ya. Kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan kalimat penutup terkait presentasinya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalimat penutup di presentasi mutu pada kali ini saya tekankan terkait dengan proses pra-analitik. Jadi di dalam suatu laboratorium itu penentunya adalah proses pra-analitik, karena proses pra-analitik merupakan proses yang paling banyak potensi kesalahan. Kita harus menjamin bahwa sampel yang kita terima itu sebelum dianalitik adalah pasien yang benar dengan identitas yang benar, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang bermutu, karena akan diberikan kepada pasien yang benar juga dan tepat waktunya. Jadi kita harus selalu perhatikan proses pra-analitik, jangan sampai proses pra-analitik kita abaikan, sehingga akan menyebabkan potensi kesalahan yang lebih besar di laboratorium. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Baiklah, sesi diskusi ini saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Yongki, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Terima kasih juga untuk teman-teman karena sudah bergabung di acara webinar pada kesempatan kali ini. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Wahyu Saraswati yang sudah memandu acara webinar Patalki pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu acara pembagian door prize yang akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan poin tertinggi pada saat post test. Untuk link post testnya kami sertakan di link pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa mengisi untuk batas akhir pengisian sampai dengan nanti pukul 12. Untuk pemberian door prize nanti akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan poin tertinggi pada saat
puskes. Peserta akan dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Sakinah Idaman. Demikian keseluruhan acara webinar Patelki pada pagi hingga siang hari ini. Semoga materi-materi yang diberikan dapat menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia mohon maaf apabila dalam mengadakan acara webinar Patelki pada pagi hari ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada seluruh peserta dan semua yang bertugas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.